Polisi tangkap pembunuh pria yang jasadnya dikubur dalam lantai di Depok, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini siap klarifikasi soal kerumunan simpatisan Rizik Syihab di Megamendung Bogor. Unjuk kekuatan di timur Indonesia, TNI Angkatan Laut gelar gabungan besar-besaran. Ya halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga hadirkan informasi penting lain. Di antaranya musisi IGD Ari Astina alias Jering, SID, divonis 1 tahun 2 bulan penjara dalam kasus ujaran kebencian. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Salsabila Syaira. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kebakaran menimpa pabrik gorden di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Lokasi pabrik gorden yang terbakar tak jauh dari tempat pembuangan sampah akhir Rawakucing. Belum diketahui pasti apakah ada korban jiwa atau luka. Pasalnya, saat kebakaran terjadi, karyawan pabrik masih bekerja. Dampak kebakaran sempat dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, sebab lokasi kejadian kebakaran tidak jauh dari areal Bandara Soekarno-Hatta. Ya pemirsa, kebakaran juga menimpa sebuah rumah penjual bensin eceran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seorang penghuni rumah luka bakar serius. Warga kampung Nyalindung, Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat dikejutkan dengan kebakaran yang menimpa salah satu rumah Kamis sore. Sejumlah warga panik lari menyelamatkan diri ketika terjadi ledakan beberapa kali dari dalam rumah. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah yang juga menjual bensin eceran ini mengisi bensin ke dalam botol. Namun kompor sedang menyala hingga percikan api menyambar bensin eceran tersebut. Dalam waktu singkat api membakar rumah beserta isinya. Nah, menuju ngeri-ngerikan karena botol ali nyamer kena kompor karena bensin. Dembar langsung dibus. Itu orangnya mengalami luka bakar ya? Iya, luka bakar di tangani di medis di puskesmas di Pasir Langu. Akibat peristiwa ini, seorang penghuni rumah mengalami luka bakar serius. Sementara penghuni rumah lainnya terpaksa mengungsi di rumah kerabat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Tidak pulang ke rumah selama 3 hari, seorang pelajar di Deli Serdang, Sumatera Utara ditemukan tewas. Korban ditemukan tewas di dalam rumah kosong dengan kondisi sebagian tubuhnya yang terbakar. Seorang nenek beserta keluarganya menangis histeris melihat cucunya tewas dalam kondisi mengenaskan di Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban yang adalah pelajar SMA ini sebelumnya diketahui tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Satu pun nggak ada yang tahu. Masa dia sendirian di situ. Terakhir dia mau keluar rumah pamit mau ngapain, Bu? Main-main kadang dia. Main di depan situ aja dia. Penemuan korban pertama kali diketahui warga yang mencium aroma busuk dari dalam rumah kosong dan mendapati jasad korban dan kondisi terbakar di sebagian tubuhnya. Diduga korban berusia 15 tahun ini tewas karena tersengat listrik. Mayat tersebut diduga sementara terkena sengatan listrik. Dan setelah ini kita langsung bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi untuk lebih jelasnya.
Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, lemari penyimpanan es di sebuah pabrik pembuatan es krim di Medan Deli ambruk. Membuat seorang pekerja tewas, sementara 2 lainnya kritis. Detik-detik evakuasi karyawan pasca tertimpa lemari penyimpanan es di sebuah pabrik es krim di Jalan Aluminium Raya, Medan Deli terekam kamera warga. Sebelum insiden terjadi, sejumlah karyawan sedang membersihkan salah satu lemari yang penuh dengan bongkahan es dan hanya ditahan menggunakan kayu. Namun tiba-tiba, bongkahan tersebut menimpa korban bersama 2 rekannya. Ketiga korban langsung dilarikan ke rumah sakit, satu pekerja tewas di lokasi. Sebenarnya gini, kan kami gotong royong untuk ngosongkan barang, mau dipindahkan barangnya kan. Jadi kami di dalam itu ada yang di dalam, ada yang di luar. Sebenarnya kami masih banyak dalam tadi, karena barangnya cuma sedikit lagi, sisa-sisa. Kami keluar, yang di dalam sisa 3 orang. Yang rubuh itu cold storage-nya, steam cold storage. Dugaan sementara, kayu penyangga patah hingga bongkahan es menimpa ketiga pekerja. Korban tewas luka serius di bagian kepala dan lengan, sementara 2 korban lainnya masih dirawat intensif di rumah sakit. Kini petugas Polsek Medan Labuhan memasang garis polisi di lokasi pabrik es tersebut. Kasus ini masih diselidiki untuk mengungkap apakah insiden ini murni kecelakaan kerja atau ada faktor lainnya. Dari Medan, Saddam Hussein, iNews melaporkan. Pemirsa, dari informasi laka lantas, sebuah minibus ringsek ditabrak KRL di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Ya, pengemudi mobil tidak tahu KRL akan melintas karena tidak ada palang pintu perlintasan KRL. Sebuah mobil minibus ringsek ditabrak KRL di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, Kamis siang. Peristiwa ini terjadi karena tidak adanya palang perlintasan, sehingga pengemudi mobil tidak mengetahui ada KRL yang hendak melintas. Pengemudi mobil selamat dalam peristiwa ini, namun syok berat. Untuk saat ini kami sedang melakukan pendalaman terkait karena apa kejadian kecelakaan tersebut. Untuk korban saat ini sudah dibawa ke rumah sakit, namun tidak ada luka, mungkin korban saat ini sedang shock. Nanti akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Mobil kemudian dievakuasi petugas di Sub Jakarta Utara agar tidak mengganggu lalu lintas. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. 5 orang tewas dan 8 orang terluka dalam kecelakaan di Simalungun, Sumatera Utara. Diduga rem truk tidak berfungsi sehingga menabrak sejumlah kendaraan dan sementara itu sopir truk kabur usai kecelakaan. Keluarga korban kecelakaan maut di Simalungun menangis saat melihat jenazah keluarganya di ruang instalasi jenazah RSUD Jasamen Sarangi, Pematang Siantar, Sumatera Utara. 3 anak mereka menjadi korban kecelakaan maut antara truk dan sejumlah kendaraan lain. Bahkan ayah mereka juga meregang nyawa setelah sempat dirawat di rumah sakit karena kedua kakinya patah. Unit kecelakaan lalu lintas Polres Simalungun mengolah tempat kejadian perkara kecelakaan maut di Jalan Asahan, Simalungun, Sumatera Utara. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk mencari tahu penyebab kecelakaan yang menewaskan 5 orang dan 8 orang luka ini. Diduga rem blong, dia mengambil jalur terlalu ke kanan dan menabrak mobil dan sepeda motor. Sopir Pak melarikan diri atau gimana? Sementara masih melarikan diri. Kecelakaan di jalur lintas utara Simalungun, Pematang Siantar terjadi Kamis siang. Diduga rem truk tidak berfungsi hingga menabrak 2 motor, 2 mobil pribadi, dan 3 angkutan kota. Akibatnya 5 orang tewas, sementara supir truk kabur usai kejadian. Kecelakaan ini juga menimbulkan kemacetan hingga 5 km. Polisi mengalihkan kendaraan ke jalur lain. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Mojokerto, Jawa Timur menjadi korban pembacokan oleh orang yang tidak dikenal. Ya, keduanya pun tengah menjalani operasi akibat luka senjata tajam di sejumlah bagian tubuhnya.
Detik-detik pasca penganiayaan yang menimpa pasangan suami istri, warga desa Jiu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto terekam kamera warga. Kedua korban alami luka parah langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada Kamis dini hari. Pelaku membawa celurit masuk ke rumah melalui lantai 2 saat penghuni rumah sedang tertidur. Usai beraksi, pelaku kabur. Sejumlah warga yang datang ke lokasi langsung mengejar pelaku namun tidak berhasil. Pelaku itu masuk ke rumah itu pas sonetnya bangun. Nah pas posisinya bangun itu katanya langsung dibacok. Oh, nggak sempat minta tolong-tolong itu? Nggak sempat. Hingga Kamis siang, kedua korban masih menjalani operasi di Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar karena luka cukup parah. Kita belum tahu modus pelakunya, tapi saat ini yang terjadi adalah ada korban yang dibacok oleh pelaku. Sementara masih sekarang dibedah, mengalami luka pada lengan, kepala sama ini dada. Kini, kepolisian masih lakukan penyelidikan terkait penganiayaan tersebut. Sementara dari hasil olah TKP, tidak ditemukan barang berharga yang hilang. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuh pria yang jasadnya dikubur di dalam keramik di Depok, Jawa Barat telah ditangkap polisi. Pelaku yang merupakan adik kandung korban ditangkap di kawasan Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat. Inilah J, tersangka pembunuhan seorang pria berinisial D yang jenazahnya dikubur di bawah keramik di sebuah kontrakan di Sawangan, Depok, Jawa Barat. J ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat. J yang tidak lain adalah adik kandung korban tega membunuh kakaknya karena sakit hati. Tersangka tidak diizinkan menikah mendahului kakaknya sehingga memukul korban dengan gas LPG 3 kg. Udah habis pikir, Pak. Udah habis pikir, nggak tahu lagi mesti gimana, udah bingung. Berapa hari kamu gali lubang itu? Satu harian sama teman saya. Sama teman itu juga? Ya. Udah ada rencana lain berarti ya? Sampai beli keramik? Itu waktu beli keramik setelah 3 hari. Setelah 3 hari melakukan pembunuhan, saya baru beli keramiknya itu. Polisi masih memeriksa tersangka untuk mengembangkan kasus ini. Teman tersangka yang diduga turut membantu penguburan korban masih diburu. Sebelumnya pada Rabu malam, sesosok jasad pria ditemukan terkubur di bawah lantai sebuah rumah kontrakan di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Pemilik kontrakan curiga karena mencium bau tidak sedap dari bawah lantai keramik. Selain itu, terdapat keramik dengan warna yang berbeda dari keramik lainnya. Korban ditemukan terkubur dalam 1 meter dengan kondisi berpakaian utuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan di dalam lantai di Depok juga terlibat dalam kasus pembunuhan lainnya. Ya, tersangka berinisial J membunuh korban berinisial S dengan latar belakang hubungan sesama jenis. Tersangka pembunuhan jasad di dalam lantai di Depok, Jawa Barat ternyata juga terlibat dalam kasus pembunuhan lain. Menurut pengakuan tersangka J, ia membunuh seorang korban berinisial S karena dipaksa berhubungan sesama jenis. Tersangka membunuh S 2 bulan sebelum membunuh kakaknya, D. Setelah kasus pertama terungkap, ya, kebetulan tidak jauh dari lokasi, memang beberapa saat yang lalu ada laporan orang hilang. Kemudian kita telusuri atau kita dalami keterangan dari tersangka, benar ternyata orang hilang tersebut juga merupakan korban pembunuhan dari tersangka yang kita tangkap ini bersama seseorang satu. Dan sekarang untuk peristiwa yang kedua sedang proses ya, karena setelah ditunjukin lokasi tempat dimakamkan yang disembunyikan mayatnya, sedang proses penggalian. Sebelumnya, saat peristiwa penemuan jasad korban berinisial D, seorang warga mengaku kehilangan anggota keluarganya sejak 3 bulan lalu.
Pikirannya ya ke situ. Langsung ke abang Mbak? Iya. Perasaan gitu. Tapi nggak tahu juga. Iya pamitan ya tanggal 25 itu pas hari Selasa itu sore. Pamit aku, gue mau ke Lewiliang katanya. Ya udah. Tanya dengan siapa gitu? Dengan tanya sama siapa, emang ke rumah dia. Jual itu? Iya. Terakhir kali udah. Kini polisi masih mendalami kasus kedua yang melibatkan tersangka J. Polisi juga masih mendalami keterkaitan korban S dengan laporan orang hilang yang diterima. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah pengunjung pemandian alam terjebak banjir saat tengah berwisata di pemandian alam Sungai Sembahe, Kabupaten Deli Serdang. Dan evakuasi korban banjir pun berlangsung dramatis. Inilah video amatir yang direkam warga saat proses evakuasi sejumlah pengunjung pemandian alam Sungai Sibahe di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Dari rekaman video, proses evakuasi berjalan dramatis. Warga terpaksa mengeluarkan pengunjung pemandian alam dari atas atap dengan cara merusak atap seng pondok pemandian. Terdengar teriakan pengunjung yang panik saat air sungai yang tenang tiba-tiba jadi deras. Pondok yang berada di pinggir aliran sungai tersapu air banjir kiriman dari pegunungan Brastagi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini akan diperiksa di Barreskrim Polri terkait acara Rizik Syihab di Megamendung Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.